Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di Masjid At-Taqwa dalam rangka melaksanakan agenda rutin yang tadi diawali dengan membaca atau tadarus Al-Quran, dan tentunya kita semua berharap mudah-mudahan apa yang dibaca tadi dapat menambah pundi-pundi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya memulai kajian pada malam hari ini, satu ayat yang tadi kebetulan sempat saya dengar tadi, yaitu di surat Al-Maidah ayat yang ke-28. Sebelum saya memulai kajian, saya ingin memberikan sebuah penekanan, ya, ayat yang ke-28 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in basawta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiqi yadya ilaik. Yang perlu saya tekankan dari ayat ini adalah dari kajian tajwidnya, la in basawta, karena ini kan tadarus Al-Quran satu poin. Ya, nilai dari pelajaran tajwidnya adalah di situ ada huruf to, sukun bertemu dengan huruf ta. Huruf to-nya diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf to. Itu di dalam ilmu tajwid disebut dengan idgham naqis. Apa itu? Karena di situ ada dua huruf. Huruf pertama huruf to dan huruf ta. Huruf to itu sifatnya jahar dan sifatnya lebih kuat. Sementara huruf ta itu salah satu sifatnya hamas. Huruf to dengan huruf ta, to-nya itu lebih kuat. Maka cara mengidghamkan di dalam ilmu tajwid itu, satu huruf itu minimal 4 atau 5 sifat yang dimiliki. Huruf to selain jahar, dia juga memiliki sifat isti'la, juga memiliki sifat qalqalah. Maka idghamnya itu huruf to itu sifatnya tidak hilang semuanya. Sifat isti'lanya masih ada. Sehingga yang hilang itu sifat qalqalahnya. Gimana cara membacanya? Lain basau, bukan lain basau langsung ke huruf to, tidak. Tapi huruf posisi lisannya ke huruf to dulu, tapi qalqalahnya tidak dikeluarkan. Bukan lain basau to, berarti kan nggak masuk, tapi sifat isti'lanya tetap, ya, qalqalahnya yang hilang. Kemudian ke huruf taknya, lain basal ta. Itu dari nilai tajwidnya. Baik, kita lanjutkan ke kajian pada malam hari ini. Ya, saya diberi materi tentang fikih. Ya, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam hari ini,
saya ingin menyampaikan sebuah tema ya terkait dengan bab sholat yang itu sering kali kita laksanakan setiap hari, yaitu terkait dengan tasyahud di dalam sholat yang jumlah rakaatnya 2 seperti sholat subuh. Nah, karena kita ini di Muhammadiyah, maka nanti bagaimana sikap yang diambil oleh majelis takjid terkait dengan sholat yang jumlahnya 2 rakaat seperti sholat subuh, apa duduknya iftirash atau duduknya tawafuk. Baik, kita awali dengan, jadi di dalam sholat itu kita kenal ya ada 2 macam duduk. Kalau iftirash sebagaimana duduk di antara 2 sujud atau duduk di tasyahud yang pertama, yaitu dengan menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri, kemudian duduk di atas kaki kiri. Sementara cara duduk tawarruk itu adalah dengan menegakkan kaki kanan dan menghamparkan kaki kiri ke depan, sehingga duduknya di atas lantai atau di atas tanah. Itu cara duduk tawarruk. Nah, di dalam kajian fikih ya sekitar ada 5 pendapat terkait dengan cara duduk di dalam sholat. Pendapat yang pertama, apa yang disampaikan oleh Imam Malik beserta pengikut-pengikutnya, bahwa mereka berpendapat duduk tasyahud, kata Imam Malik ya, baik pada tasyahud awal maupun pada tasyahud akhir, itu cara duduknya adalah duduk tawarruk. Cara duduk di dalam sholat baik iftirash maupun tawarruk itu adalah sholat di duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir, cara duduknya duduk iftirash. Itu pendapatnya Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang diambil oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau membedakan ya cara duduk di dalam sholat. Beliau mengatakan bahwa cara duduk di dalam sholat, kalau sholat itu ya terjadi 2 tasyahud, maka tasyahud awal itu adalah cara duduknya duduk iftirash, sementara tasyahud akhir itu cara duduknya tawarruk. Kemudian kalau sholatnya cuma 2 rakaat subuh, karena subuh itu tidak ada tasyahud awal kemudian langsung pada tasyahud akhir, maka beliau berpendapat bahwa cara duduk pada sholat subuh itu tetap dengan cara duduk tawarruk, walaupun tidak ada tasyahud awal. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa sholat kalau tasyahud pertama iftirash, tasyahud yang kedua tawarruk subuh, karena itu duduknya ada pada tasyahud akhir, maka cara duduknya adalah duduk dengan duduk tawarruk. Dan mungkin ini yang sering kali kita pakai ya, dan pendapat ini juga yang nanti diambil oleh majelis tarjihnya Muhammadiyah, cara duduk seperti itu. Kemudian pendapat yang keempat, yaitu pendapat
dari Imam Ahmad dan juga dari pendapatnya Ishaq. Mereka berpendapat bahwa jika tasyahudnya 2 kali, maka duduk dalam tasyahud tersebut di rakaat terakhir itu adalah tawarruk. Sementara di rakaat 2 rakaat yang pertama ya atau tasyahud awal iftirash. Sementara kalau khusus sholat yang tidak ada tasyahud awal, maka dalam pandangan di pendapatnya Imam Ahmad dan Ishaq menyebutkan bahwa duduknya duduk iftirash. Jadi kalau sholat subuh berarti tidak tawarruk, pendapatnya Imam Ahmad. Kemudian yang pendapat yang terakhir, yang kelima, yaitu pendapat dari Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau berpendapat bahwa cara duduk di dalam sholat, baik di tasyahud awal maupun di tasyahud akhir, itu beliau membolehkan, boleh memilih, mau semuanya tawarruk boleh, mau yang iftirash juga boleh. Itu pendapat yang kelima dari Ibnu Jarir. Cara duduknya bisa milih tawarruk ataupun iftirash. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita lihat dari masing-masing pendapat tersebut. Kita lihat pendapat pertama dari Imam Malik yang menyatakan bahwa duduk di dalam sholat, baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir, itu adalah cara duduknya duduk tawarruk. Pendapat ini berdasarkan hadis sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, innama sunnatus salati an tansiba rijlaka al-yumna wa tufniyal yusra. Yang artinya sesungguhnya sunnah hukumnya ketika sholat, yaitu yang dimaksud adalah pada saat duduk adalah engkau menegakkan kaki kananmu dan menghamparkan kaki kirimu. Itu hadis yang pertama. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau juga berkata, ya, saya bacakan redaksi Arabnya, terjemahannya saja, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tasyahud kepadaku, kata Ibnu Mas'ud, di pertengahan dan di akhir sholat. Kami memperoleh dari Abdullah yang memberitahukan kepada kami bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya, ia berkata, jika beliau duduk di tasyahud awal dan tasyahud akhir, beliau duduk dengan cara duduk tawarruk di atas kaki kirinya, lalu beliau membaca seterusnya. Itu pendapat yang dipegang oleh Imam Malik yang menyandarkan bahwa cara duduk di dalam sholat, khususnya tasyahud awal maupun tasyahud akhir, adalah cara duduk dengan duduk tawarruk. Hadis di atas menyebutkan bahwa yang hadis yang kedua, yaitu cara duduk baik di tasyahud awal maupun tasyahud akhir di dalam sholat itu adalah duduk dengan tawarruk.
Kemudian pendapat yang kedua yaitu dari Abu Hanifah yang tadi sudah disampaikan bahwa duduknya semuanya, cara duduknya duduk iftirash. Pendapat itu berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyata wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahul yumna. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu dalil yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah bahwa Rasulullah SAW mengucapkan tasyahud pada setiap 2 rakaat. Jadi setiap 2 rakaat beliau duduk dengan cara duduk iftirash, dengan menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Setiap 2 rakaat di dalam sholat duduknya adalah duduk iftirash. Nah, pendapat ini kemudian nanti hadis dipegang pula oleh Imam Ahmad, sehingga Imam Ahmad pada kesimpulan akhirnya bahwa duduk di sholat subuh itu duduknya iftirash, karena berdasarkan hadis umum ini bahwa setiap 2 rakaat itu duduknya adalah duduk iftirash. Baik, kita masuk ke pendapat dari Imam Syafi'i. Ya, lanjut. Ya, Imam Syafi'i tadi kalau tasyahudnya 2 kali, pertama iftirash, kedua tawarruk, termasuk sholat subuh duduknya tawarruk. Hadis yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, itu menyebutkan, ya, saya bacakan terjemahannya. Aku adalah orang yang paling menghafal, kata Abu Humaid As-Sa'idi. Aku adalah orang yang paling menghafal di antara kalian tentang sholatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, aku melihatnya tatkala bertakbir dari awal. Beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, dan jika ruku beliau menetapkan kedua tangannya pada kedua lututnya, lalu meluruskan punggungnya. Jika mengangkat kepalanya, beliau berdiri tegak hingga kembali setiap dari tulang belakangnya ke tempatnya masing-masing, atau pada saat posisi tidak bangkit dari ruku. Jika beliau sujud, beliau meletakkan kedua tangannya tanpa menidurkan kedua tangannya, dan tidak pula meletakkannya pada lambungnya, dan menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Dan jika beliau duduk pada rakaat yang kedua, perlu perhatikan dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sahih, ya, maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan, atau duduk dengan cara duduk iftirash pada tasyahud yang awal. Kemudian lanjutan hadis itu, jika duduk pada rakaat terakhir, duduk di rakaat yang terakhir, maka beliau
mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki yang lainnya atau kaki kanan dan duduk di atas lantai atau duduk di atas tanah ketika di tasyahud akhir. Tasyahud awal duduknya iftirash, sementara tasyahud yang akhir itu duduk dengan duduk tawarruk. Nah, pendapat ini, kemudian penjelasan yang lebih lanjut yang dimaksud dengan duduk akhir dalam riwayat, kalau tidak salah dalam riwayat Ibnu Hibban itu menyebutkan bahwa duduk akhir itu yang dimaksud adalah duduk yang ada salamnya. Duduk yang ada salamnya. Duduk berarti apa? Setelah tasyahud salam. Kalau dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ini diceritakan dari awal bagaimana takbirnya, tangannya gimana, kemudian seterusnya sampai pada duduk. Di situ memakai redaksi bahwa duduk di 2 rakaat yang pertama itu iftirash, kemudian lanjutnya pakai apa? Duduk yang akhir. Ketika duduk di terakhir maka duduk dengan cara tawarruk. Maka dari hadis ini kemudian menjelaskan pada riwayat yang lain bahwa duduk akhir itu adalah duduk yang ada salamnya. Maka ketika sholat subuh kan tidak ada tasyahud awal, cuma satu duduk. Gimana? Ya sederhana jawabnya, bahwa duduknya kan di tasyahud akhir, karena setelah duduk ada salamnya. Maka duduk di sholat subuh itu cara duduknya menurut pendapat Imam Syafi'i adalah duduk dengan posisi tawarruk, di atas bokongnya di atas lantai. Dan pendapat ini juga ternyata dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah itu memutuskan bahwa cara duduk untuk sholat yang 2 rakaat, khususnya subuh sholat wajib, maka cara duduknya cara duduk tawarruk, bukan dengan cara duduk iftirash sebagaimana pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kita lihat bahwa kalau pendapatnya Imam Ahmad, dan kemudian ini pendapat ini juga banyak yang dipegang oleh teman-teman kita, ya, karena menganggap bahwa hadis yang dibawakan bahwa setiap 2 rakaat itu ada duduk iftirash. Nah, orang yang berpendapat kata Imam Syafi'i bahwa itu kan masih umum, sementara ada hadis lain yang lebih detail yang sebagaimana yang baru saya bacakan tadi, bahwa ketika duduk awal, tasyahud awal itu iftirash, kemudian duduk yang akhir. Duduk yang akhir kan? Duduk yang akhir berarti dalam hadis ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa duduk akhir cara duduknya adalah duduk tawarruk. Nah, ada sebagian teman-teman kita menyebutkan bahwa hadis yang ada yang menyebutkan yang paling sunnah itu adalah kalau sholat subuh itu duduknya duduk iftirash berdasarkan hadis tadi. Setiap 2 rakaat itu duduk iftirash. Sekarang kita coba bertanya, ya, sholat Rasul menyebutkan bahwa setiap 2 rakaat itu duduknya duduk iftirash. Sementara kalau kita belajar tentang sholat, kan itu ya, sholat witir
paling sedikitnya kan satu rakaat. Kita bingung gimana cara kita duduk ketika tasyahudnya sholatnya cuma 1 rakaat. Kan boleh kan? Sholat witir. Cara duduknya gimana? Apa tawarruk? Apa iftirosh? Kalau kita mengikuti pendapat yang ketiga, yang keempat, yaitu Imam Ahmad tadi, bahwa setiap 2 rakaat itu duduk iftirosh, maka 1 rakaat itu kita cari di dalam hadis, maka tidak ada. Tidak ada cara duduk di sholatnya cuma satu rakaat. Sementara kalau kita berpendapat memegang pada pendapat yang ketiga, yang pendapat itu dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga di keputusan majelis tarjih juga sama. Kalau kita mengikuti pendapat yang ketiga, maka ada di mana redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Sahih menyebutkan bahwa cara duduk di tasyahud yang akhir itu adalah duduk dengan cara tawarruk. Akhir itu biar 3 rakaat ketiga atau tasyahud yang kedua, atau sholat 2 rakaat yang 1 kali tasyahud, tapi tasyahudnya tasyahud akhir. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah 5 pendapat pendapat yang terakhir kalau Imam Ahmad, yaitu iftirash kalau subuhnya. Sementara kalau pendapat yang terakhir yang kelima adalah Ibnu Hibban, Imam At-Tabari menyebutkan bahwa cara duduk di dalam sholat kita boleh memilih tawarruk maupun iftirash. Nah, warga Muhammadiyah, kalau kita mengikuti keputusan tarjih, berarti cara duduk khususnya sholat subuh, maka cara duduknya adalah duduk dengan posisi duduk tawarruk, bukan cara duduk iftirash. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah beberapa pendapat yang terkait dengan masalah duduk di dalam sholat, yaitu terkait dengan tasyahud. Dan ini pula yang sering diperdebatkan di kalangan para ulama, ataupun akhir-akhir ini juga sering diperdebatkan, sering ditanyakan dan didebatkan, dan semua memegang pada argumentasinya masing-masing. Nah, bagi pribadi kami, sejak dulu pribadi kami adalah memegang pada pendapat yang ketiga. Dan dulu almarhum Ustaz Muhammad yang berapa periode sebelum menjabat sebagai wakil ketua Muhammadiyah Jawa Timur, beliau beberapa periode menjadi ketua Dewan Tarjih Jawa Timur. Pendapat beliau bahwa duduk sholat subuh itu juga duduknya tawarruk, berdasarkan karena hadisnya kata beliau jelas bahwa duduk yang akhir subuh itu kan kita bukan duduk di tengah, karena ada riwayat yang menyebutkan ketika duduk di tengah sholat, maksudnya di rakaat yang kedua. Sementara yang terakhirnya tadi duduk di akhir sholat. Nah, sholatnya maksudnya ada salatnya, maka cara duduknya adalah duduk tawarruk. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebagai bahan pengetahuan bagi kita dan bagi
bagi kita yang sudah beramal dengan cara duduk yang sudah kita pegang, sehingga kita nggak ragu dengan mengamalkan apa yang menjadi pegangan kita, karena apa yang kita pegang ini ya hadisnya juga sangat kuat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim yang menyebutkan cara duduk di rakaat yang kedua, kemudian lanjutan hadisnya dengan redaksi duduk di rakaat yang terakhir. Subuh adalah rakaat yang terakhir, sehingga mudah-mudahan ya pendapat ini yang paling mudah-mudahan ya pendapat yang kita pegang ini adalah pendapat yang terkuat lah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz